Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Alam semesta. Ya, di alam semesta ini banyak fenomena-fenomena alam yang menakjubkan, yang muncul dan lahir melalui mekanisme alamiah yang tak terduga. Meski terkadang banyak dari fenomena-fenomena tersebut sulit untuk diterima nalar dan pikiran, tapi faktanya mekanisme tersebut benar adanya. Ya, di sepanjang perjalanan peradaban yang telah dilalui oleh umat manusia, sudah banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh umat manusia untuk mencoba memahami, mempelajari, mendeskripsikan fenomena-fenomena fisik yang terjadi di alam semesta ini. Tak sedikit di antaranya bahkan berhasil diungkap dengan sangat akurat, disusun menjadi sebuah bidang-bidang ilmu pengetahuan yang nantinya akan dituangkan menjadi materi pembelajaran generasi yang akan datang. Tapi meski banyak di antara fenomena-fenomena tersebut telah berhasil terkuak, ada pula fenomena-fenomena menakjubkan lain yang faktanya hingga kini masih terselimut tabir misteri. Karena faktanya, para ilmuwan belum mendapatkan bukti-bukti konkret untuk menjabarkan fenomena-fenomena tersebut secara empiris. Seperti halnya fenomena sonoluminense, sebuah fenomena yang dihasilkan oleh gelombang suara yang dapat menghasilkan kilatan cahaya, bahkan hingga bersuhu ribuan Kelvin. Seperti apa fenomena sonoluminense? Dan untuk lebih jelasnya, silahkan simak videonya dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, sonoluminense disebut juga sebagai pijar bintang dalam toples, karena faktanya pijar cahaya sonoluminense yang umumnya berwarna biru atau ungu hanya terbentuk secara singkat di dalam gelembung udara yang terbentuk dalam fluida cair. Fenomena tersebut sangat indah, layaknya sebuah pijar bintang di atas gelapnya langit malam. Ya, mekanisme akurat kemunculan pijar cahaya ini hingga saat ini masih simpang siur dan masih membingungkan kalangan fisikawan. Tapi pada dasarnya, fenomena menakjubkan ini terbentuk ketika gelombang suara dengan intensitas kuat atau ultrasound atau dengan frekuensi tinggi di atas 20 kHz dilewatkan melalui gelembung udara kecil yang terdapat di dalam botol berisi cairan. Ketika gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrasound masuk ke dalam rongga gelembung tersebut, gelombang suara tersebut akan menginduksi ruang atau rongga hingga gelembung akan mengembang. Tapi tidak lama sebelum gelembung akan tiba-tiba runtuh karena peristiwa kavitasi. Ya, proses keruntuhan ini terjadi begitu kuat dan keras sehingga molekul uap terperangkap di dalam gelembung dan kemudian memanas sedemikian rupa hingga menciptakan semburan panas dan cahaya yang luar biasa terang juga kuat. Dan hebatnya lagi, diketahui pancaran cahaya yang terbentuk dalam gelembung tersebut dapat bersuhu hingga 17.000 Kelvin atau sekitar 16.726 derajat Celcius atau 3 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari yang hanya mencapai 5.772 Kelvin. Meski terbentuknya fenomena ini telah berhasil diketahui, tapi faktanya proses penciptaan ionisasi energi panas hingga bersuhu lebih dari 17.000 Kelvin faktanya masih menjadi misteri. Ya, asal Anda tahu, fenomena pembentukan pijar cahaya umumnya berlangsung antara 35 hingga ratusan pikodetik dengan intensitas energi hingga di atas 10 MW dan umumnya gelembung berukuran sangat kecil. Ketika memancarkan cahaya, diketahui hanya berdiameter beberapa mikrometer saja. Selain itu diprediksi ketika cahaya terbentuk dalam gelembung, beberapa gas mulia seperti helium, argon, atau xenon juga ikut terbentuk. Peristiwa ini juga dihipotesakan sebagai bagian dari pembentukan plasma, layaknya plasma fusi bintang. Tapi hipotesa tersebut tentunya masih diperdebatkan. Ya, fenomena ini pertama kali ditemukan oleh dua ilmuwan di University of Cologne, Jerman pada tahun 1934, yakni Hermann Frenzel dan H. Schultes. Kedua ilmuwan tersebut saat itu sedang bereksperimen terhadap kinerja sonar, di mana keduanya saat itu memasukkan transducer ultrasonik ke tangki cairan pengembang fotografi sebelum mereka tak sengaja menciptakan gelembung dengan pijar cahaya yang kini disebut dengan fenomena sonoluminens. Ya, selama beberapa dekade sejak ditemukan pertama kali pada 1934, banyak uji eksperimental dan analisa-analisa terukur yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian fisika di dunia untuk memahami fenomena tersebut.
Tapi hingga kini faktanya masih belum bisa menjelaskan secara empiris bagaimana fenomena tersebut menghasilkan pijar energi tinggi hingga bersuhu sangat tinggi. Beberapa hipotesa juga telah lahir, seperti kemungkinan besar peristiwa tersebut dihasilkan oleh aktivitas radiasi Bremsstrahlung. Ya, dalam fisika partikel, radiasi Bremsstrahlung dijelaskan sebagai bentuk radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh perlambatan partikel bermuatan ketika dibelokkan oleh partikel bermuatan lain, biasanya elektron atau inti atom, di mana partikel yang bergerak akan kehilangan energi kinetik yang kemudian akan diubah membentuk radiasi berbentuk foton. Ada juga yang menganggap peristiwa tersebut adalah bagian dari terowongan proton dalam quantum tunneling, dan juga ada yang menganggap fenomena tersebut terbentuk karena aktivitas jet photoluminescence atau triboluminescence, yakni fenomena di mana cahaya dihasilkan ketika suatu material ditarik dan dihancurkan secara mekanis. Ya, pada tahun 2002, 3 orang fisikawan juga menerbitkan hipotesis dalam 60 halaman yang merincikan fenomena tersebut terbentuk dari reaksi penciptaan gas mulia seperti helium, argon, dan xenon, di mana gas-gas tersebut kemudian menciptakan energi ionisasi, layaknya proses pembentukan fusi bintang. Hal itulah yang menjawab mengapa pijar sonoluminescence dapat bersuhu sangat tinggi. Tapi tetap saja, hipotesis-hipotesis tersebut masih diperdebatkan. Bahkan banyak yang mendiskreditkannya karena bukti eksperimental yang bertentangan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fenomena sonoluminense. Profesor Kardus dari Cologne University, Jerman, mengabarkan